Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua dan dalam lindungan Tuhan, serta kalian tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini saya akan memandu kalian untuk belajar mengulang materi lagi, mereview materi yang sudah pernah kita pelajari tentang koneksi internet, kecepatan internet, dan bilangan biner. Oke, sebelum kita mulai, silahkan kalian klik dulu subscribe agar kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya yang saya buat. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan mengenal istilah kata, singkatan, kepanjangan dari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di unit 1 tentang koneksi internet, kemudian unit 2 kecepatan akses internet, kemudian di unit 2 lagi masih ada bilangan biner. Kita mulai. Koneksi internet di unit 1 ada yang namanya ISP. Apa itu ISP? Kepanjangannya yaitu Internet Service Provider. Sedangkan wired, koneksi internet dengan menggunakan kabel. Ingat ya, yang menggunakan kabel itu yaitu jaringannya wired. Sedangkan wireless, koneksi internet tanpa kabel. Kemudian ada koneksi internet handphone atau yang nama lainnya itu adalah mobile wireless. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa provider ISP ya, provider ISP yang berada di Indonesia. Oke. Ada yang tahu provider apa saja yang ada di Indonesia? Saya contohkan. Perhatikan. Nah, ini dia. Ada yang namanya First Media ya, dia penyedia layanan internet juga. Kamu tinggal pilih paketnya ya, kemudian bayar. Kemudian di sini ada juga My Republic, dia juga menyediakan layanan internet. Ada IndiHome ya. Kemudian ada juga yang Indosat. Nah, Indosat saat ini meluncurkan GIG ya. Nah, dia juga menggunakan kabel fiber juga, kabel fiber optik. Oke. Nah, ini ada 4 provider yang bisa kamu gunakan sebagai penyedia layanan internetmu di rumah. Nah, internet mana yang kamu gunakan di rumah saat ini? Tentu silahkan dipilih saja ya. Nah, ini yang saya contohkan hanya 4. Ada lagi gak? Ada. Silakan kamu cari saja di internet ya. Di situ banyak artikel tentang beberapa provider yang bisa kalian gunakan di rumah untuk keperluan internet. Oke, di sini saya contohkan 4 saja dulu. Selanjutnya masuk ke materi lagi. Yang ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke bagian ini dia. Kecepatan akses internet. Ada istilah downstream. Untuk penjelasannya minggu lalu saya sudah menjelaskan. Silahkan kalian lihat video yang sebelumnya tentang downstream dan upstream ya. Di sini saya contohkan kegiatannya yaitu download, kemudian upstream contoh kegiatannya upload. Nah, untuk download apa? Misalkan download game di Play Store, aplikasi di Play Store, kemudian download video di YouTube ya. Kemudian download lagu MP3 ya. Kemudian untuk uploadnya, misalkan kamu upload gambar di Facebook, upload gambar di Instagram ya, upload video di YouTube juga bisa ya. Jadi kalau YouTube ini bisa download dan upload ya. Bandwidth, lebar saluran data. Nah, untuk melihat kecepatannya, di sini ada website nih. Untuk melihat downstream, upstream itu kita masuk saja ke alamat ini, www.speedtest.net. Nah, nanti kamu bisa cek kecepatan internet kamu di rumah. Saya contohkan. Nah, ini dia.
Di sini saya menggunakan First Media, saya ketikkan alamatnya speedtest.net ya, kemudian nanti muncul halaman seperti ini, tinggal kita klik go. Nanti dia akan mencarikan, memproses kecepatan kita. Nah, ini dia kecepatan kita saat ini. Kita tunggu saja. Pingnya 10. Kemudian di sini untuk proses downloadnya 67,22 Mbps. Kemudian untuk kecepatan uploadnya kita lihat. Ada 20,43 Mbps. Nah, untuk kecepatan download dan uploadnya ini nanti bisa berubah-berubah tergantung pemakaian kamu di rumah, memakai berapa perangkat. Misalkan ada handphone pakai wifi, kemudian komputer pakai jaringan juga, internet, terus ada laptop juga. Tentu ketika kamu melakukan speed test pasti jaringannya pun berbeda ya. Jadi sebaiknya ketika kamu melakukan speed test ini, semua jaringan hanya tertuju satu komputer saja. Jadi kamu bisa mengetahui seberapa cepat kamu bisa mendownload dan seberapa cepat kamu bisa mengupload. Oke, itu penjelasan dari saya tentang speed test. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth itu lebar saluran data. Kita bisa mengecek and rechecknya dengan menggunakan mikrotik alat. Ya, ada alatnya yaitu mikrotik. Di situ kita bisa membagi bandwidth di beberapa komputer. Misalkan komputer A kita kasih bandwidthnya 20 Mbps ya, kemudian komputer B 10 Mbps dan seterusnya. Nah, alatnya kita lihat. Alatnya ini dia. Saya lihat di mikrotik.com ya, di bagian produksinya itu. Di sini ada alatnya, harganya dolar ya. Jadi kalau kamu mau beli silahkan dikurus dulu dengan rupiah. Harga rupiah untuk 1 dolarnya sekitar 14.970 ya, hampir 15.000 ya. Jadi kalau kita copy aja, copy paste. Nah, untuk harganya sekitar segini ya, 600-an ya, dan banyak lagi ya. Itu yang paling murah, kemudian semakin ke bawah semakin mahal ya. Jadi kalau kamu menggunakan mikrotik tentu harus mengeluarkan biaya yang cukup lumayan banyak. Oke. Nah, itu penjelasan dari saya untuk tentang mikrotik. Kemudian kita masuk ke bagian sini, kecepatan akses internet. Untuk BPS kecepatannya yaitu bit per second ya. Kemudian ada Mbps, megabit per second. Kemudian di jaringan dial-up mengenal PSTN, Public Switch Telephone Network. Kemudian di ISDN, kepanjangannya adalah Integrated Service Digital Network. Kemudian ada jaringan ADSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Kemudian ada SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Nah, semua ini bisa kamu lihat di buku paketnya, tinggal dilihat saja materinya untuk kamu cross check kembali. Kemudian jaringan di handphone. Banyak perkembangan di jaringan handphone ya. Ada kita dulu menggunakan jaringan GPRS, General Packet Radio Service, dikenal dengan jaringan generasi 2G ya, 2G, 2G. Kemudian 8G, Enhanced Data Rates from GSM Environment, jaringan generasi 2,5G. Kemudian ada WCDMA
wideband code division multiple access, jaringan generasi ke-3 atau 3G. Nah, saat ini masih digunakan. Kemudian ada HSPH, High Speed Packet Access, jaringan generasi 3,5G. Kemudian ada HSDPH, High Speed Downlink Packet Access. Kemudian ada HSUPH, High Speed Uplink Packet Access. Kemudian ada jaringan LT, Long Term Evolution, jaringan generasi keempat yaitu 4G. Kemudian ada LTA, Long Term Evolution Advanced, jaringan generasi ke 4,5G. Nah, untuk sampai saat ini di Indonesia masih mengusahakan adanya jaringan LTA dengan merata, ya. Tapi di daerah-daerah masih sulit untuk 3G. Jadi masih berbeda dengan kita yang di kota, ya. Kalau di kota jaringan sudah dapat 4G, kalau di daerah masih sulit, ya. Jadi pengembangan jaringan di daerah-daerah masih dilakukan oleh pemerintah. Kedepannya akan merambah ke 5G. Kapan? Ya, nanti kita tunggu saja. Oke. Selanjutnya, bilangan biner. Kita mengenal bilangan biner yang disebut sebagai binary digit. Kemudian bilangan biner terdiri dari dua bilangan saja, angka 0 dan angka 1. Istilah di komputer ada yang namanya 1 byte sama dengan 8 bit. Oke. Sedangkan penemunya si Gottfried Wilhelm Leibniz di abad ke-17. Oke. Nah, itu review materi kita. Next project kita akan mencoba membuat blogger. Nah, kita akan memanfaatkan penggunaan internet yang baik dan benar dengan membuat blogger. Yang harus kalian siapkan apa? Yaitu email aktif dengan menggunakan Gmail, nama masing-masing, ya. Kemudian aplikasinya bisa menggunakan handphone, kemudian ada web browser. Untuk di handphone silakan di-download di Play Store dengan nama Blogger. Kemudian untuk di web, ya, kalian bisa buka browsernya, kemudian ketik www.blogger.com, ya. Jadi mau browser di handphone bisa, browser di laptop atau komputer juga bisa, ya. Nah, ini tidak sekarang, ya, makanya saya catat di situ, ya. Materi ini akan dilaksanakan atau dipraktekkan di video-video selanjutnya. Jadi untuk saat ini yang perlu kalian persiapkan adalah alamat email pribadi terlebih dahulu. Yang belum punya silakan buat terlebih dahulu. Oke. Pak, bagaimana cara buatnya? Bagi yang belum tahu, saya contohkan sedikit cara membuat Gmail. Oke, caranya kamu ketik di sini di alamatnya kan gmail.google.com, ya, nanti akan masuk ke alamat seperti ini. Kemudian buat akun untuk diri sendiri, personal, nama depannya misalkan, kemudian emailnya, alamat emailnya bisa dari nama depan dan nama belakangnya itu, ya. Bisa kita kasih titik di sini, ya, atau karakter lain seperti ini, ya. Saya biasanya titik.
Kemudian sandinya, untuk kata sandinya pasportnya itu minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Jadi kamu tidak boleh angka semua, tidak boleh huruf semua, harus ada campuran-campuran seperti ini. Dan jangan lupa dicatat biar tidak lupa. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, kalau sudah, silakan masukkan nomor telepon yang aktif. Kalau kamu belum punya nomor telepon, silakan pakai nomor telepon papa mamamu, kemudian alamat email pemulihan, bisa alamat email papa mamamu. Ya, kalau misalkan kamu lupa paspor, bisa nanti pasportnya dikirim ke email papa mamamu. Kemudian tanggal lahir, bulan dan tahun silakan diisi, gendernya ya, pria wanita ya. Kalau sudah, klik berikutnya. Nanti akan ada kode verifikasi yang dikirimkan dari Google ke handphone yang dituju. Jadi siap-siap handphonenya itu tetap berada di dekatmu agar kamu tahu kode verifikasinya. Oke? Nah, itu cara membuat Gmail. Oke. Untuk kali ini materinya sampai di sini sudah selesai ya. Selamat belajar dan berproses. Jangan lupa sering cuci tangan dan jaga kesehatanmu. Salam semangat belajar Indonesia.